Seringkali kita bertanya-tanya, gimana sih cara ngelola emosi di dunia yang serba nggak pasti ini? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pandangan yang menarik banget. Kita akan lihat kehidupan emosional Yesus bukan cuma sebagai cerita sejarah, tapi sebagai sebuah pola yang ternyata bisa kita pelajari. Pertanyaan besarnya kan, gimana iman dan perasaan kita itu nyambungnya? Nah, materi yang kita bahas kali ini mencoba menjawab pertanyaan penting itu. Oke, jadi kita akan pecah pembahasannya jadi 5 bagian ya. Pertama, kita lihat ide dasarnya dulu. Terus kita akan dalami 3 emosi utamanya, belas kasih, kasih, dan gimana itu semua bisa seimbang sempurna. Nah, yang paling penting, di akhir nanti kita juga akan lihat gimana caranya kita bisa ikutin pola ini. Oke, kita langsung masuk ke gagasan utamanya. Jadi, sumber yang kita bahas ini bilang kalau kehidupan emosional Yesus itu bukan cuma buat dikagumi dari jauh, tapi benar-benar kayak sebuah blueprint atau cetak biru yang praktis buat kita. Nah, pilar pertama dari pola ini, menurut teksnya, adalah soal belas kasih. Tapi bukan belas kasih biasa, ini yang mendalam banget. Dan yang menarik nih, teks ini ngasih definisi belas kasih yang beda. Bukan cuma sekedar aduh kasihan ya, bukan cuma sekedar simpati. Tapi ini emosi yang langsung mendorong kita buat bertindak. Ada dorongan buat bener-bener melakukan sesuatu untuk nolongin. Biar lebih kebayang, sumber ini ngasih contoh cerita seorang penderita kusta. Waktu dia teriak, najis, najis, itu tuh bukan sekedar kata-kata loh, itu simbol dari keterasingan total, dikucilkan dari masyarakat, baik secara fisik maupun sosial. Nah, penting banget buat kita ngerti konteksnya di sini. Menurut hukum pada zaman itu, menyentuh orang kusta itu bukan cuma nggak sopan, tapi benar-benar dilarang, dianggap najis secara agama. Jadi risikonya besar sekali. Dan teks ini nge-breakdown prosesnya jadi 3 langkah simple. Pertama, ia tergerak oleh belas kasih. Kedua, ia nekat mengulurkan tangan dan menyentuh, padahal itu melanggar aturan. Dan yang ketiga, sebagai hasilnya terjadi penyembuhan. Dan ini bukan cuma kejadian sekali doang ya, sumbernya nunjukin kalau ini tuh pola yang konsisten. Belas kasih itu benar-benar jadi inti karakternya yang kelihatan lagi dan lagi di banyak situasi berbeda. Oke, dari belas kasih kita lanjut ke pilar emosional yang kedua. Ini nyambung banget, yaitu kasih. Sumber ini merangkumnya jadi 2 perintah utama yang mungkin kita semua tahu. Pertama, kasihlah Tuhan. Dan yang kedua, yang nggak kalah penting, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Wah, ini standar yang tinggi banget kan? Terus pertanyaannya, kasih sebesar ini datangnya dari mana? Nah, teks ini ngejelasin kalau sumbernya itu dari hubungan ilahi. Jadi kasih itu kayak aliran, dari Bapa kepadanya. Baru dari dia mengalir lagi ke kita semua. Dan jangkauan kasihnya ini luar biasa. Teksnya benar-benar menekankan kalau kasih ini bukan cuma buat orang-orang terdekat atau murid-muridnya aja, tapi juga buat orang asing dan bahkan buat musuh-musuhnya. Oke, sekarang kita punya 2 emosi yang kuat banget nih, belas kasih dan kasih. Pertanyaannya, gimana caranya menjaga semua itu tetap seimbang? Nah, disinilah kita lihat keseimbangan yang unik banget. Sumber ini nunjukin ada perbedaan tajam antara 2 respons. Di satu sisi, ada kemarahan yang benar yang meledak-ledak waktu melihat ketidakadilan di rumah Tuhan. Tapi di sisi lain, ia bisa tetap diam 1000 bahasa waktu dihina secara pribadi. Teksnya ngasih perumpamaan yang keren banget buat ngegambarin kebalikannya. Katanya, tanpa keseimbangan emosi, kita itu jadi kayak bola pingpong di tengah badai. Gampang banget terombang-ambing sama situasi di sekitar kita. Jadi, poin pentingnya bukan berarti kita jadi robot atau nggak punya emosi ya. Keseimbangan emosional itu justru soal mengekspresikan perasaan yang pas di waktu yang pas dengan cara yang pas juga. Intinya, bukan tanpa perasaan, tapi perasaan yang terkendali. Nah, ini ngebawa kita ke bagian yang paling praktis. Oke, terus gimana dong caranya kita bisa mulai ngikutin pola emosional yang keren ini dalam hidup kita sehari-hari? Menurut sumber ini, jawabannya ada di fokus kita. Kuncinya adalah dengan sengaja mengisi pikiran kita dengan gambaran tentang Yesus. Caranya? Ya dengan membaca tentang dia di dalam firman, merenungkan kisahnya, dan meresapi semua itu. Prinsip di baliknya sebenarnya simpel, tapi dalam banget artinya. Kita akan menjadi seperti apa yang terus-menerus kita perhatikan. Jadi kesimpulannya, materi yang kita bedah hari ini nunjukin kalau Yesus itu bukan cuma sosok untuk kita sembah, tapi juga sebuah pola, sebuah model yang sangat praktis untuk membangun kehidupan emosional dan spiritual yang seimbang. Dan sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.
Kira-kira akan seperti apa ya rasanya kalau kita bisa punya keseimbangan emosional yang sempurna itu dalam hidup kita masing-masing?